إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم إمام المتقين سيد الغر المحجلين نبينا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وجنوده ومن أحيا سنته ونهج نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berfikir dan tidak ada yang bisa membayangkan kabilah-kabilah Arab sebelum Islam datang yang budaya ada pada mereka, budaya menumpahkan darah, budaya mabuk-mabukan, budaya riba, budaya perbudakan, budaya pertentangan dan permusuhan. Tidak ada satupun yang memprediksi kalau satu saat nanti mereka bisa bersatu, mereka bisa bergandengan tangan, mereka bisa menjadi kekuatan besar, menjadi superpower yang mengimbangi kekuatan Romawi dan Persia yang ada pada waktu itu. Dan itu terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun 20 tahunan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah permusuhan atau ancaman-ancaman internal dan juga kabilah-kabilah yang ada di sekitar Jazirah Arabia itu sudah tunduk kepada kekuasaan Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasca penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, bangsa Arab, kabilah-kabilah di Jazirah Arab, mereka menunggu, mereka melihat setelah
jantung kekuasaan bangsa Arab ini tunduk kepada Islam, maka fakta yang terlihat adalah idza jaa nasrullahi wal fath, apabila kemenangan dan apabila pertolongan dan kemenangan Allah itu telah tiba, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau saksikan manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Masuklah dari Yaman jamaah sekalian, dari Najran, dari berbagai kabilah, untuk mengantisipasi banyaknya orang yang datang belajar Islam dan masuk Islam datang ke Madinah, sementara infrastruktur yang ada di Madinah juga terbatas. Mungkin juga sembako atau makanan yang tersedia juga terbatas. Kalau untuk menjamu tamu, sekali datang rombongan puluhan orang, bahkan ratusan orang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para dai, mengutus sahabat untuk datang ke kantong-kantong itu mengajarkan Islam. Ali bin Abi Thalib berangkat ke Yaman, Abu Musa al-Ash'ari berangkat ke Yaman, Khalid bin Walid berangkat ke Najran, Mu'adz bin Jabal juga berangkat ke Yaman. Maka pada tahun ke-9 Hijriah, setahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan besar, 30.000 pasukan. Pasukan ini disebut dengan namanya Jaisul Usrah, pasukan sulit, pasukan yang menghadapi kesulitan. Karena konsolidasi yang dilakukan oleh Nabi, terdengar ada berita orang-orang Romawi akan datang ke Madinah menyerbu kaum muslimin. Pasca perang Khandaq jamaah sekalian, Nabi punya siasat, na'ti ilaihim qabla ayyatuna, kita datangi mereka sebelum mereka datang ke kita. Tapi masalahnya makanan lagi sulit, kemudian paceklik hebat, buah kurma itu sudah berbuah tetapi belum matang dan belum cukup untuk dipanen. Cuaca panas, jarak yang mesti ditempuh sekitar 720 km, bebatuan, tidak ada akses air yang cukup, maka disebut dengan namanya Jaisul Usrah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian mengajak partisipasi kaum muslimin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man jahaza jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang membiayai, yang bisa berkontribusi menyiapkan pasukan yang sulit ini, dia akan mendapatkan surga. Luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Datang Utsman bin Affan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menyerahkan 1000 dinar ditambah dengan 300 ekor unta, lengkap dengan pelanaknya, lengkap dengan tali kekangnya. Dia serahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ma dharra Utsmanu ba'dal yaum, tidak akan ada bahaya yang menimpa Utsman setelah hari ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang jamaah sekalian Abu Bakar, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dia katakan, hadhihi fursah, ini adalah kesempatan aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam infak. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia serahkan setengah aset harta yang dia miliki pada waktu itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma taraka li alika ya Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu di rumah wahai Umar? Kata Umar, taraktu li ali min warai nisfa mali, masih ada setengah aset yang aku miliki untuk keluarga di rumah wahai Rasulullah.
Pada hari itu Umar mengatakan, jamaah sekalian, ya, sabaqtu Aba Bakrin, aku yakin aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan, dalam infak. Tapi apa yang terjadi? Datang Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bimalihi kullihi, membawa seluruh aset yang dia punya pada hari itu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Ma taraka li alika min waraika ya Abu Bakrin?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu di rumah wahai Abu Bakar? Engkau serahkan seluruh harta. Apa kata Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, jamaah sekalian, dengan penuh keyakinan, taraktu li ali min warai dhimmatallah wa dhimmatak. Aku tinggalkan bagi mereka jaminan Allah dan jaminanmu wahai Rasulullah. Bukankah Allah menjamin, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti dia menanam satu butir. Dari satu butir benih ini kemudian menjadi tangkai. Dari pohon ini ada 7 tangkai, masing-masing ada, jamaah sekalian, 100 butir. 100 kali 7 berarti jadi 700. Allah lipat gandakan sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah wasi'un, maha luas rizkinya, maha luas kekayaannya, maha luas rahmatnya, maha luas kebaikannya. Bagaimana aku bisa khawatir keluargaku tidak makan, sementara Allah berikan jaminan, dan engkau juga berikan jaminan, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Jamaah sekalian, didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abdurrahman bin Auf 2000 dirham. Kemudian juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain. Bukan hanya sahabat-sahabat yang kaya, sahabat-sahabat yang tidak punya juga mereka ingin berkontribusi. Ada yang datang membawa gandum, membawa kurma, segenggam tangan, karena itu yang dia punya. Ada juga ibu-ibu motong rambut, kemudian disambung satu dengan yang lain. Ya Rasulullah, mudah-mudahan ini manfaat untuk ngikat. Didoakan oleh Nabi SAW, jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang munafik, ketika melihat kaum muslimin berlomba berkontribusi kepada Islam, kepada aktivitas jihad yang akan dilakukan oleh Nabi, mereka mencemooh, mereka mengolok-olok, jamaah sekalian, ya, mereka mencemooh, mereka menghina, mereka ngebully. Masa nyumbang untuk jihad cuman segenggam kurma, segenggam gandum dan lain sebagainya. Dan itu nanti dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya dalam surat At-Taubah. Ketika kaum muslimin berangkat, orang-orang munafik datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, cuaca ini panas wahai Nabi, la tanfiru fil harri, janganlah kalian berangkat di musim cuaca panas seperti ini. Langsung dijawab oleh Allah, qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Neraka jahanam itu jauh lebih panas kalau mereka paham. Ada juga datang kepada Nabi nyari-nyari alasan, ya Rasulullah, i'dzanli wala taftinni. Wahai Rasulullah, aku minta izin, izinkan aku untuk tidak berangkat. Wala taftinni, jangan engkau uji keimananku. Apa maksudnya? Alimatil ansar, orang-orang ansar itu tahu, bi anni rajulun la asbiru min ru'yatil mar'ah, aku adalah laki-laki yang tidak bisa sabar kalau melihat perempuan. Wan nisa'u banil asfar asyaddu jamalan
sementara kita akan berperang dengan Romawi. Wanita-wanita Romawi itu wanita yang paling cantik. Saya enggak kuat, takut iman saya roboh, takut iman saya ini rungkat kalau bahasa sekarang jamaah sekalian. Tidak kuat melihat mereka, maka mendingan saya enggak berangkat, cari-cari alasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala fil fitnati saqatu. Dalam fitnah itulah mereka akan hancur, mereka akan jatuh. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu potret yang luar biasa dari kisah perang Tabuk ini jamaah sekalian. Kalau kaum muslimin punya semangat, apa yang bisa aku berikan untuk Islam? Nyawa, harta, apapun, kalau Allah minta akan aku berikan. Jihad bil mal, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa. Jamaah sekalian, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman harta dan jiwa mereka dibayar dengan surga. Tapi orang-orang munafik jamaah sekalian, semangatnya semangat untuk mencemooh perjuangan, merendahkan perjuangan, menghina kaum muslimin, menggunting dalam lipatan, menikung teman seiring, menjadi musuh dalam selimut, menjadi duri dalam perjuangan umat. Potret ini jamaah sekalian akan senantiasa ada dalam kontestasi umat, dalam perhelatan perjuangan umat, di mana saja, kapan saja. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekian ribu pasukan umat Islam yang ada di Gaza membela tanah air, tapi jumlah orang yang berkhianat, jumlah mata-mata Israel yang ada di kota itu 2 atau 3 kali lipat dari jumlah pasukan yang ada. Dulu mungkin Belanda datang ke Indonesia itu nggak banyak-banyak amat, tapi kenapa dia kuat? Kenapa dia lama di sini? Ada banyak pengkhianat, ada banyak munafikin yang menjadi kaki tangan mereka, yang menjilat mereka. Kenapa? Karena apa? Karena masalah dunia jamaah sekalian. Oleh karena itu ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar siapa yang imannya kuat dan siapa imannya jujur dan siapa yang imannya hanya di lisan saja tapi hati mereka menyimpan dendam dan menyimpan permusuhan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang beriman yang jujur, orang-orang beriman yang benar, bukan orang-orang beriman tapi tercampur dengan sifat-sifat kemunafikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, ahlul birri wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulan terakhir dari kisah yang tadi dipaparkan, keutamaan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian kepada neraka, jagalah diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong buah kurma.
Ikhwatul iman, subhanallah, di masjid ini begitu banyak proyek-proyek, ya, acara-acara, kegiatan-kegiatan yang luar biasa mencerdaskan umat, dari mulai ibadah maghrib, ibadah subuh, duha dan lain sebagainya. Jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi, kita bisa menjadi orang yang punya saham dalam kebaikan-kebaikan proyek umat, mencerdaskan umat, perjuangan umat, apapun itu bentuknya, dan mudah-mudahan kelak nanti menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma izal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mustad'afin al-madlumin fi Palestin wa Suriya wal Yaman wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli buqatin min biqa'i ardika ya arhamar rahimin. Allahumma alayka a'da'aka a'da'ad-din minal yahudil ghasibin wan nasaral zalimin. Allahumma shatit syamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.